Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Ketemu lagi bareng saya Ocha Kalista di Buletin Jatim edisi hari ini. Kita mulai untuk informasi pertama dari Kabupaten Sampang dikabarkan. Kabupaten Sampang mendapat kuota 4.400 vaksin yang akan disuntikan 2 kali kepada tenaga kesehatan atau nakes yang ada. Informasi selengkapnya bersama Ira Widyastuti, Suara Sampang. Kabupaten Sampang mendapatkan kuota sebanyak 4.400 vaksin. Vaksin tersebut akan disuntikan 2 kali kepada tenaga kesehatan yang ada. PLT Kepala Dinas Kesehatan Sampang Agus Mulyadi SKM MKes menyampaikan, pendistribusian vaksin dari provinsi ke Kabupaten Sampang diperkirakan hari Selasa 26 Januari 2021. Dijelaskan Kementerian Kesehatan sengaja memberikan kuota lebih untuk pemenuhan data tenaga kesehatan yang terus berkembang. Launching penggunaan vaksin akan dilaksanakan pada pekan ini dan tenaga kesehatan yang terdaftar dapat melakukan vaksinasi di seluruh fasilitas kesehatan. Sementara itu, berdasarkan data sebaran yang dirilis Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sampang, total 734 kasus dengan rincian 18 orang sedang dirawat, 103 orang menjalani isolasi, 581 orang dinyatakan sembuh, dan 32 orang meninggal dunia. Ira Widyastuti, Suara Sampang melaporkan. Dari Sampang kita bergeser ke informasi lainnya. Kirana Nisa Mahardika FM mengabarkan Pemkab Blitar minta warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Lahar waspada saat curah hujan tinggi. Sobat, belakangan curah hujan di Kota Blitar terbilang tinggi sehingga debit air dan potensi tanah longsor di aliran Sungai Kalilahar pun ikut bertambah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Blitar kembali mengingatkan warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Lahar untuk lebih waspada. Hakim Sisworo Kepala Bakas Bangpol dan PBD Kota Blitar saat dikonfirmasi Kamis 21 Januari 2021 mengatakan potensi tanah longsor di sepanjang aliran Sungai Kalilahar Kota Blitar cukup tinggi saat musim penghujan. Pihaknya juga sudah melakukan pemetaan yang mana terdapat 8 kelurahan di Kota Blitar yang dilewati aliran Sungai Lahar, diantaranya Ngadirejo, Bendo, Tanggung, Sentul, Kepanjenlor, Kauman, Sukorejo, dan Pakunden. Selain tanah longsor, beberapa warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Kalilahar juga terancam bencana banjir saat musim penghujan. Hakim mengaku sudah menjalin koordinasi dengan beberapa kelurahan untuk mensosialisasikan ke warga setempat agar lebih waspada. Warga diminta segera mengungsi ke tempat yang lebih aman jika debit air dan curah hujan mulai tinggi. Waspada aja kalau hujan deras dari utara itu airnya tinggi ya, yang panjang Kalilahar kan juga harus waspada. Mungkin debitnya bisa naik. Hakim menambahkan untuk mengantisipasi bencana longsor, pemerintah Kota Blitar tahun lalu sudah melakukan beberapa perbaikan talut di sepanjang Sungai Lahar. Kirana Nisa, Mahardika FM. Kita bergeser ke informasi lainnya. Wakil Bupati Lumajang berpesan selamatkan PDAM untuk penuhi harapan rakyat. Informasi selengkapnya bersama Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, meminta agar ada perubahan manajemen untuk menyelamatkan PDAM yang kini menjadi Perumda Tirta Mahameru demi memenuhi harapan masyarakat. Hal itu diungkapkan Bunda Indah, sapaan akrab Wakil Bupati Lumajang, di media sosial pribadinya hari Minggu kemarin. Bunda Indah menjelaskan bahwa perubahan nama dan perubahan direksi akan sia-sia apabila tidak dilakukan revolusi mental seluruh karyawan Perumda Tirta Mahameru. Ia mengungkapkan bahwa saat ini dirinya bersama Bupati Lumajang seringkali menerima keluhan terkait pelayanan Perumda. Wakil Bupati menekankan bahwa Perumda Tirta Mahameru harus dilengkapi dengan sistem pengelolaan keuangan dengan kinerja yang terukur, serta sistem pengadaan dan pengelolaan barang atau aset. Ia pun mengapresiasi jajaran direksi baru yang telah memiliki berbagai gebrakan demi memperbaiki pelayanan Perumda kepada masyarakat. Bunda Indah berharap dengan semakin baiknya manajemen Perumda Tirta Mahameru berimplikasi terhadap perubahan pelayanan yang lebih baik. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Realita FM Pamekasan, di sana ada Kholik Maulidi mengabarkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan rencanakan Februari mulai belajar tatap muka. Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan merencanakan pembelajaran tatap muka dimulai bulan Februari 2021 mendatang, namun dengan beberapa ketentuan yang sudah dipenuhi.
Ahmad Zaini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan menuturkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sekolah antara lain izin dari Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah, serta sekolah sudah menyatakan siap mematuhi segala ketentuan termasuk protokol kesehatan. Menurut Zaini, pelaksanaan belajar tatap muka kemungkinan besar tidak dapat berjalan secara serentak sebab melihat kondisi wilayah masing-masing terhadap kerentanan dan risiko penularan COVID-19. Insya Allah Februari kita nunggu kesiapan. Jadi bisa tidak serentak ini, bisa tidak serentak. Jadi pola yang siap melaksanakan, yang tidak siap nggak bisa. Zaini berharap pandemi COVID-19 ini segera hengkang dari bumi Gerbang Salam, Jawa Timur, dan Indonesia agar proses belajar mengajar di dunia pendidikan dapat berjalan normal kembali seperti sedia kala. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Bergeser ke informasi lainnya, Mega Kristi RGR FM Tulungagung mengabarkan Polres Tulungagung pasang papan data COVID-19. Kian bertambahnya jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 yang meninggal langsung disikapi Polres Tulungagung. Untuk menekan bertambahnya angka kematian akibat COVID-19, berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya dengan memasang papan pengumuman data pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Papan pengumuman tersebut dipasang di pagar depan Polres Tulungagung menghadap ke jalan raya dengan tinggi kurang lebih 3 meter, bertuliskan update jumlah data kematian tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Kapolres Tulungagung AKBP Handono Subiakto melalui Paur Subag Humas Ebtuneni Sasongko SH mengatakan papan informasi tersebut sengaja dipasang sebagai bentuk kepedulian sekaligus keprihatinan. Pasalnya kian hari jumlah pasien COVID-19 yang meninggal terus bertambah. Di sisi lain, lanjut Neni, pihaknya bersama instansi terkait dan satuan gugus tugas COVID-19 telah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya operasi justisi, sosialisasi, edukasi, hingga bagi masker. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Tulungagung, kita bergeser ke catatan lainnya. Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk mengabarkan, pemberlakuan pembatasan masyarakat atau PPKM kerumunan massa turun hingga 70%. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sejak tanggal 15 Januari 2021 terbukti efektif mengurangi kerumunan massa di sejumlah ruang publik. Hitungan Polres Nganjuk, penutupan arus lalu lintas mulai pukul 19 membuat keramaian berkurang hingga 70%. Di Kota Nganjuk, kerumunan massa didapati di sejumlah ruang terbuka, mulai dari alun-alun Nganjuk, sekitar Gedung Juang 45, hingga di pedestrian di Jalan Ahmad Yani. Di pedestrian yang dulunya banyak berkumpul masyarakat selama PPKM sepi. Kapolres Nganjuk AKBP Harfiadi Agung Pratama mengatakan, secara keseluruhan keramaian berkurang sekitar 70% selama PPKM. Menurutnya, memang melakukan penutupan ruas jalan di Kota Angin. Selain Jalan Ahmad Yani sisi utara dan selatan, penutupan juga dilakukan di banyak ruas lain untuk mencegah adanya kegiatan masyarakat selama jam malam PPKM. Untuk mencegah perpindahan tempat kerumunan massa ke titik lain, disebutnya pihaknya menerjunkan anggota untuk patroli justisi gabungan, yakni dengan mengajak TNI, Satpol PP, dan beberapa organisasi perangkat daerah di Pemkab Nganjuk. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Dinda Alivia dari Persada FM mengabarkan vaksin COVID-19 baru didistribusikan di Kabupaten Blitar awal bulan depan. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar Krisna Yekti mengatakan informasi terakhir yang diterimanya pendistribusian vaksin COVID-19 ke Kabupaten Blitar kemungkinan besar baru dilakukan awal bulan depan atau Februari tahun 2021. Karena uji coba di 3 wilayah yaitu Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik ternyata masih terdapat beberapa kendala sehingga masih dilakukan evaluasi baik oleh pemerintah pusat ataupun provinsi. Krisna mengaku hingga kini belum ada informasi lebih lanjut terkait kepastian waktu pendistribusian vaksin COVID-19 dari provinsi. Pihaknya akan tetap menunggu agar pelaksanaannya nanti bisa lancar dengan mengacu daerah lain yang sudah terlebih dahulu melaksanakan vaksinasi COVID-19. Vaksin kemungkinan besar rencana awal Februari karena dari uji coba ke 3 wilayah itu ternyata masih ada kendala-kendala di sana sehingga provinsi sendiri juga masih mengevaluasi. Sebelumnya Krisna menuturkan bahwa vaksin COVID-19 nanti akan disimpan di Dinas Kesehatan bagi layanan kesehatan baik puskesmas ataupun rumah sakit yang akan melakukan vaksinasi harus mengambilnya di Dinas Kesehatan. Dinda Alivia, Radio Persada FM Blitar.
Kita bergeser ke informasi lainnya, KPU Ngawi tetapkan Oni Antok Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2014. Informasi selengkapnya bersama Anjani, Suara Ngawi. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ngawi akhirnya menetapkan pasangan Oni Anwar Dwirianto Jatmiko menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ngawi terpilih. Penetapan ini digelar melalui rapat pleno terbuka di Gedung Pertemuan Kurnia Convention Hall, Jalan Soekarno-Hatta, Sabtu 24 Januari 2021. Pasangan ini mengalahkan kotak kosong dan mendapatkan rekor suara nasional dengan mendapatkan 94,42%. Dan Ketua KPU Ngawi, Prima Ahwina, mengatakan penetapan pasangan calon terpilih ini dilakukan setelah KPU Ngawi menerima keputusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK terkait tidak adanya gugatan sengketa pada pelaksanaan Pilkada Ngawi tahun 2020. Dan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh KPU akan mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Ngawi untuk dilakukan pengesahan dan pelantikan. Dengan demikian, proses Pilkada Ngawi 2020 telah dianggap selesai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tersebut. Saya Anjani, LPPL, Suara Ngawi. Dari Ngawi kita ke Madiun. Di sana ada Kiki Desilia dari Suara Madiun mengabarkan meskipun pandemi belum berlalu, Wali Kota Maidi tinjau lapak UMKM di Kota Madiun. Pembangunan lapak UMKM menjadi salah satu upaya Wali Kota Madiun Maidi untuk memulihkan perekonomian warga di masing-masing kelurahan. Kini, sebagian di antaranya telah usai dibangun dan mulai digunakan oleh warga untuk berjualan. Untuk memastikan lapak UMKM berjalan optimal, Wali Kota pun memantau secara langsung praktek di lapangan. Sembari bersepeda, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu telah berkeliling ke beberapa lapak UMKM yang ada di Kota Madiun. Di antaranya di Kelurahan Klegen, Tawangrejo, Sukosari, dan Kelun. Meski saat ini di Kota Madiun masih menjalankan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Wali Kota berharap perekonomian warga tetap bisa berjalan. Apalagi dengan adanya lapak UMKM. Diharapkan upaya tersebut dapat membantu masyarakat sekitar untuk bangkit dari kesulitan selama pandemi. Pada kesempatan itu, Wali Kota berpesan agar masyarakat dapat mengelola lapak UMKM dengan baik, terutama menjaga kebersihan di sekitar area lapak. Pasalnya, kebersihan menjadi hal utama untuk menarik wisatawan. Kiki Desilia, Suara Madiun. Kita bergeser ke informasi lainnya. Mahruza Iskandar dari Suara Gresik mengabarkan pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik terus lakukan inovasi di masa pandemi COVID-19. Senin 25 Januari 2021 di tengah masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik untuk berinovasi. PC Fatayat NU Kabupaten Gresik tetap melaksanakan dakwah Islam melalui berbagai media. Dengan segala upaya, pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Gresik menguasai dunia digital dan memanfaatkannya untuk menyampaikan syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satunya dengan melakukan bimbingan teknis baseline dan buatan flyer. Pelaksanaan BIMBEK dilaksanakan di 3 lokasi, di antaranya wilayah Gresik Selatan berlokasi di MWC NU Kedamaian, untuk wilayah Gresik Utara berlokasi di RAA Tauba Ujung Pangka, sedangkan untuk lokasi Gresik bagian tengah dipusatkan di kantor PCNU Kabupaten Gresik. Selama 3 hari, para anggota pelatihan baseline dilatih untuk memasukkan data melalui link kader PW Fatayat NU Gresik. Harapan dari Ainul Farodisa selaku Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik, sebanyak 14.000 kader Fatayat NU yang tersebar di semua wilayah di Gresik, dan dengan target 1 minggu, selain dapat mendata melalui baseline dan membuat flyer, para kader Fatayat NU Gresik juga dapat menyampaikan mengenai kemajuan dunia digital dengan sangat pesat, serta dapat melaksanakan penyebaran informasi mengenai agama Islam secara cepat dan mudah. Saya Ruzar, melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Dari Gresik kita ke Pasuruan. Di sana ada Wildan Ansori dari Suara Pasuruan mengabarkan, retribusi pasar daerah di Kabupaten Pasuruan sumbang PAD miliaran rupiah. Penerimaan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar daerah di Kabupaten Pasuruan sukses mencapai target. Meski di tengah pandemi COVID-19, Gatot Sutanto, Kabid Pengelolaan Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan mengatakan target retribusi pasar daerah selama tahun 2020 lalu dipatok 4,19 miliar rupiah. Target itu telah tercapai di bulan Desember. Tercapainya target itu tidak lepas dari komitmen seluruh petugas dalam melakukan pemungutan retribusi terhadap seluruh pedagang pasar daerah. Retribusi pasar di tahun 2020 itu sekitar 4,19 miliar. Itu alhamdulillah bisa mencapai 100% kita. Dan di sana upaya ini bersama dengan
teman-teman koordinator pasar bisa mengoptimalkan daripada kondisi walaupun lagi pandemi, Mas. Sehingga ini tetap kita pacu karena memang sebuah kewajiban bahwa apabila pedagang itu menggunakan aset Pemda harus bagaimana Perda nomor 7 tahun 2012 harus membayar retribusi. Per pedagang itu bervariasi tergantung dari mereka jenis jualannya. Luasan jenis jualan itu tidak sama dengan pedagang yang lain. Misalnya pedagang daging itu tidak sama dengan pedagang peracangan. Atau pedagang penjual emas itu tidak sama dengan pedagang kain. Karena di situ sudah diatur di dalam Perda nomor 7 2012 ini sesuai dengan usahanya dan luasan daripada tempat usaha begitu. Itu membuat mereka lebih leluasa untuk memilih apa usaha yang saya geluti pada saat ini untuk berjualan di pasar begitu. Wildan Asrori, Suara Pasuruan. Dari Pasuruan, kita ke Suara Sidoarjo. Di sana ada Billy Patopoi mengabarkan untuk realisasikan 17 program kampanye, Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan perkuat komunitas dengan semua fraksi di Sidoarjo. Sahabat, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Sidoarjo resmi menetapkan Ahmad Mudlor Ali atau Gus Mudlor dan Subandi sebagai pemenang Pilkada 2020 menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. KPUD menjelaskan, penetapan bisa dilaksanakan karena tidak adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi untuk Pilkada di Sidoarjo. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo sendiri dijadwalkan akan terlaksana pada 17 Februari mendatang oleh Gubernur Jawa Timur. Sementara itu, dalam kesempatan ini, Gus Mudlor menyatakan pihaknya akan mulai menjalin komunikasi dengan berbagai fraksi dari berbagai partai. Hal ini akan dilakukan selama masa transisi. Kita mulai merajut komunikasi aja, terutama dengan ketua fraksi berbagai partai. Untuk apa? Sedari dini memastikan apa yang kita janjikan dulu, program-program kami lebih cepat untuk tereksekusi. Nah, ini tidak mungkin tanpa adanya komunikasi dengan legislatif, terutama ketua fraksi dan ketua partai. Komunikasi sendiri bertujuan untuk merealisasikan 17 program yang menjadi gagasan pada masa kampanye sebelumnya. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Dari Sidoarjo kita bergeser ke informasi lainnya. Novi Dinda Putri dari Blambangan FM mengabarkan sedang jadi favorit pertanian Banyuwangi terus kembangkan jeruk dekopon. Potensi pertanian di Kabupaten Banyuwangi terus dikembangkan, salah satunya jeruk dekopon. Kini sejumlah petani Banyuwangi sedang getol mengembangkan jeruk dekopon yang tengah menjadi primadona. Jeruk yang berasal dari Jepang tersebut memiliki harga jual yang cukup tinggi. Sujarwo menjelaskan, jeruk ini sudah mulai berbuah di usia 3 tahun. Produktivitasnya bisa mencapai 50 hingga 80 kg per pohon dalam 1 tahun. Kalau jeruk biasa ini kan pertama buahnya kecil ya, kemudian dekopon ini besar. Kalau jeruk biasa ini berbiji, dekopon ini tanpa biji ya. Jeruk dekopon ini sangat bermanfaat bagi kesehatan, utamanya kolesterol ya. Tadi yang baru makan jeruk dekopon ini pasti ambiar itu kolesterolnya ya, seperti itu. Arif Setiawan menyebutkan kondisi lahan di Banyuwangi cocok untuk pengembangan jeruk dekopon. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengapresiasi inovasi para petani. Anas menyebutkan saat ini Pemkab Banyuwangi juga telah memberikan subsidi pupuk organik gratis untuk 400 hektar per kecamatan untuk tanaman pangan dan ratusan hektar per kecamatan untuk tanaman hortikultura. Program ini juga telah berlangsung pada tahun 2020 lalu. Demikian Buletin Jatim edisi hari ini bersama saya Ocha Kalista. Terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.